these assholes like hospital food. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Nobody. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang menyembunyikan rahasia besar tentang siapa dia sebenarnya dari istri dan dua anaknya. Hal itu dia lakukan karena dia berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang brutal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Hutch Mansell yang sedang melakukan aktivitas sehari-harinya. Hutch mempunyai seorang istri yang bernama Becca dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Blake Mansell dan anak perempuan yang bernama Beta. Namun terlihat hubungan rumah tangga Hutch dan Becca tidak cukup baik karena setiap harinya Hutch hanya fokus terhadap pekerjaannya saja. Hingga di suatu malam, Hutch yang sedang memeriksa keadaan kedua anaknya itu dibuat kaget oleh dua orang pencuri yang memasuki rumahnya. Saat Hutch mencoba untuk melawan mereka, salah satu seorang penjahat di sana meminta Hutch untuk menyerahkan harta berharga miliknya. What about his watch? Is this worth something? Setelah melihat ciri-ciri dari perampok tersebut, secara tidak disangka, Blake tiba-tiba menyerang salah satu perampok. Saat Hutch akan menghantam si perampok dengan tongkat golf, tiba-tiba Hutch mengurungkan niatnya dan menyuruh anaknya itu untuk membiarkan kedua perampok itu kabur. I said let him go. What? Baby, let's go! Just take what you want to go, please. Shut up. Beberapa saat kemudian, terlihat kepolisian mulai datang atas laporan yang diberikan Hutch setelah terjadinya perampokan. Di situ, Hutch mengatakan kalau para perampok itu bisa masuk ke dalam rumahnya hanya menggunakan kardus pizza. Setelah mendapat penjelasan dari keluarga Hutch, pihak kepolisian berjanji akan secepatnya menangkap kedua perampok itu. I can't believe I let this happen. Pagi harinya, Blake yang mempunyai tugas sekolah untuk mewawancarai seorang veteran. Dia meminta Hutch untuk diwawancarainya. Tetapi Hutch justru mengatakan kalau dia hanya seorang auditor saja dan justru menyuruh Blake untuk mewawancarai kakeknya saja. Have a good day, Hutch. Have a great day. Saat Hutch hendak berangkat bekerja seperti biasa, tiba-tiba di hadapan Blake, Hutch diejek oleh salah satu tetangganya yang mengatakan kalau Hutch butuh kursus bela diri. Sembari menunjukkan mobil baru pemberian mendiang ayahnya. Karena tetangga Hutch yang sangat meremehkannya, lalu Hutch segera pergi meninggalkannya. Hutch sendiri bekerja di sebuah perusahaan las. Setelah Hutch berada di ruangannya, dia didatangi oleh rekannya yang bernama Charlie Williams yang mengatakan kalau Blake menelponnya sembari mengejek sang ayah. Hal itu disebabkan karena Hutch tidak berani melawan penjahat yang merampok rumahnya. Now he says that you had the drop on one of them.
Charlie yang prihatin terhadap Hutch lalu memperlihatkan sebuah pistol yang dia punya dan memberi arahan agar Hutch lain kali bisa menembak penjahat yang memasuki rumahnya. Sebelum pergi, Charlie memberikan pistol itu pada Hutch. Babe, I don't want it. Bukannya selalu membawa pistol pemberian Charlie untuk berjaga-jaga, anehnya di sini Hutch justru menyimpan pistol itu di dalam kotak sereal yang dia masukkan ke dalam lemari es. What do we got, a rat or a possum? Hey, Setelah itu, Hutch ditegur oleh pemilik perusahaan sekaligus ayah Charlie yang bernama Eddie Williams. Ternyata selama ini Hutch sudah bernegosiasi dengan Eddie untuk membeli perusahaan tersebut. Tetapi Eddie yang tidak punya pekerjaan lain meminta Hutch untuk tidak membeli perusahaan itu kecuali Hutch memberikan tawaran yang tinggi. goddamn great offer, you know? Yeah, I gotcha. Look, let's talk about you want. Dan saat bekerja pun Hutch terus-menerus terbayang dengan tato yang ada di salah satu penjahat yang berani memasuki rumahnya. Ketika di ruang tempat kerjanya, Hutch membuka sebuah laci rahasia di lemari yang terdapat radio khusus di dalamnya. Ternyata saluran di radio itu langsung tersambung dengan saudara Hutch yang bernama Harry Mansell. Dan tanpa basa-basi, langsung menanyakan kronologi kejadian tentang perampokan yang terjadi di rumah Hutch. When you're officially dead, you got a lot of free time on your hands, you know? Long enough to know you're getting mighty good at that. Di situ, Hutch menjelaskan bahwa perampok yang memasuki rumahnya adalah sepasang suami istri, usia sekitar 30 tahun. Mereka berdua tampak putus asa dan membawa sebuah pistol kaliber tua berjenis 38 spesial buatan Smith & Wesson. Dan ternyata pistol yang dibawa mereka tidak ada satupun peluru di dalamnya. Word travels fast, huh? Empty. She had a gun. Mendengar hal tersebut, Harry mengatakan kalau pantas saja Hutch tidak melawan mereka berdua. Sebelum percakapan berakhir, Hutch diperingati Harry untuk tidak melakukan tindakan yang di luar nalar. I know what you're thinking about, and I wish you wasn't. Don't do nothing stupid, you hear me? 2 jam kemudian, terlihat Hutch mengunjungi ayahnya yang bernama David Mansell, yang kini tinggal di sebuah panti jompo. Di sanalah terlihat dari sebuah foto kalau Hutch dulunya dibesarkan oleh David bersama Harry yang sebelumnya menghubungi Hutch. You been eating? What? Saat Hutch baru saja pulang ke rumahnya, Hutch yang tahu kalau gelang kucing milik anaknya ternyata telah hilang. Dia pun segera pergi mencari kedua perampok itu. Karena Hutch mengira kalau gelang kucing milik Beta dicuri oleh mereka. Hutch pun kemudian kembali lagi ke kediaman sang ayah untuk mengambil beberapa barang serta pistol dan identitas David yang merupakan mantan agen FBI. Mengetahui hal tersebut, David yang terbangun dan tahu maksud dari Hutch menyuruhnya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian, dia mendatangi di setiap tempat tato. Hutch menanyakan siapakah orang yang tahu identitas dari seseorang yang mempunyai tato seperti yang dia gambar. Hingga di salah satu tempat tato, Hutch ketahuan kalau dia membawa identitas FBI lama milik sang ayah. Saat Hutch hendak dipukuli oleh para pria di sana, secara mengejutkan, seorang pria yang melihat tato di lengan Hutch yang bergambar kartu 72, yang artinya mantan pasukan khusus. Karena kartu 72 adalah kartu yang dianggap sulit kemungkinan untuk menang, pria tersebut langsung pergi ketakutan. Melihat hal itu, si tukang tato pun segera memberitahu orang yang dicari oleh Hutch saat itu juga. Can I help you? Di tengah hujan yang deras, Hutch memasuki kediaman si perampok yang bernama Louis Martin dan langsung menghajarnya. I'm a family man. Di situ, Hutch meminta mereka untuk menyerahkan arloji miliknya dan gelang anak kucing Beta yang telah mereka curi. Talking to me, I swear to God, I don't know.
Saat Hutch akan menghabisi Louis karena tidak kunjung menyerahkan gelang tersebut, tiba-tiba terdengar rintihan bayi kecil yang saat dicek, Hutch melihat bahwa bayi kecil itu mempunyai sebuah penyakit yang harus bernafas menggunakan tabung oksigen. Melihat keadaan pasangan tersebut begitu mengkhawatirkan, Hutch yang emosi dan masih mempunyai rasa kemanusiaan pun sontak meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, Hutch yang sedang menaiki busway dibuat kaget oleh sekumpulan berandalan yang tiba-tiba menabrak sebuah pembatas jalan. Bukannya sadar dengan kelakuan mereka, sekelompok pemuda itu justru menaiki bus yang ditumpangi Hutch. Melihat sekelompok berandalan itu hendak mengeksekusi seorang wanita di dalam bus tersebut, Hutch segera meminta sang supir untuk keluar dari bis. I hope these assholes like hospital food. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Beberapa waktu kemudian, terlihat Hutch yang baru tiba di rumahnya sedikit kecewa karena dia tidak bisa menemukan gelang kucing milik Beta. Di situ dia dikagetkan dengan Becca yang ternyata khawatir dengan keselamatan Hutch. Becca ini sebenarnya mengetahui identitas Hutch sebelumnya yang merupakan seorang pasukan khusus. Saat mengobati luka-luka Hutch, Beta mengatakan kalau dia sebenarnya sangat merindukannya. Sementara, di sisi lain, terlihat seorang pria sekaligus pemilik bar yang bernama Yulian Kuznetsov yang baru tiba dan langsung menghibur para pengunjung. Setelah itu, Yulian menghampiri beberapa rekan bisnisnya yang merupakan para mafia kelas kakap yang beroperasi memperjualbelikan narkoba. Di situ, Yulian memperkenalkan tangan kanannya yang bernama Pavel. Вот какого хера у тебя уголек в команде? Вы довольны? Безопасность общака. Melihat barusan Yulian bernyanyi dan berdansa menghibur para penonton, para mafia itu meragukan diri Yulian yang asli karena ternyata dia merupakan mafia paling kejam di wilayah tersebut. Maka dari itu, secara mengejutkan, demi meyakinkan mereka, Yulian menjunuh salah seorang pria bertubuh kekar yang ada di belakangnya. Meskipun ternyata Yulian justru menjunuh salah satu pemegang saham terbesar di OPSA, rekan bisnisnya tersebut tidak masalah karena mereka menemukan seseorang yang bisa menjaga dan mengelola semua uang mereka. Tidak lama dari itu, Yulian mendapat telepon kalau adiknya sedang berada di rumah sakit. Ternyata adik Yulian yang bernama Teddy ini merupakan salah satu orang yang dihajar Hutch di bos tadi. Связано с общаком. Сколько нам еще сменять? Demi memastikan kenapa Teddy bisa seperti itu, Yulian pergi ke ruangan tempat semua rekan Teddy dirawat. Setelah menghajar habis-habisan rekan Teddy, menurut informasi yang mereka berikan, Yulian seketika kaget saat mengetahui kalau Teddy dan kelompoknya dihajar oleh satu orang saja. Saat Yulian menanyakan siapa orang itu, tanpa diduga salah satu rekan Teddy diam-diam mendapat kartu busway milik Hutch. Morning. Keesokan harinya, Blake yang melihat bahwa sang ayah mendapat luka di wajahnya, dia pun menanyakan kenapa dengan ayah. Hutch yang tidak mau perbuatannya diketahui oleh Blake hanya mengatakan kalau dirinya baru saja terjatuh. Tidak lama kemudian terdengar bunyi telepon dan saat diangkat oleh Hutch, telepon itu berasal dari The Barber Colin, atasan Hutch yang langsung menyuruh Hutch untuk pergi menemuinya karena Hutch sedang dalam bahaya.
Setibanya di lokasi, Hutch akhirnya dapat bertemu langsung dengan Colin, yang setelah sekian lama mereka tidak pernah bertemu. Di situ, Colin yang tahu tindakan Hutch semalam yang menyiksa adik dari Julian, dia langsung memberikan berkas lengkap tentang Julian. Ternyata, selain kujam dan brutul, Julian kerap kali mengoleksi barang-barang seni yang tidak ternilai harganya. Semua itu didapat Julian karena dia terhubung dengan Opshack dan didanai oleh mereka. Selain itu, ratusan juta dolar dalam bentuk tunai milik Opshack terus diputar, dicuci oleh Julian setiap harinya. So he's a bad guy. A connected, funded sociopath. Di waktu yang bersamaan, setelah menyelidiki lebih lanjut dari anak buahnya, Julian hanya mendapat informasi tentang ayah dari Hutch. Mengetahui hal tersebut, Julian menyuruh anak buahnya untuk segera mencari informasi pasti dari Hutch. I question the viability of your employment here. Dengan mengirim sebuah link phishing pada pegawai kepolisian setempat dan mengancam pegawai itu. Dan secara tidak diduga, si pegawai yang hendak memberikan arsip keterangan dari Hutch Mansell harus menggunakan akses khusus. Tidak mau aibnya terbongkar, si pegawai itu pun pergi ke ruangan arsip untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang Hutch. Tanpa diduga, saat berkas itu dibuka, dia hanya menemukan banyak sekali coretan serta gambar-gambar sadis dan hanya bertuliskan nobody. Karena hanya itu yang dia dapat, si pegawai pun langsung mengirimkannya pada anak buah Julian. Melihat hal tersebut, anak buah Julian yang ketakutan langsung pergi dari tempat itu dan menyerahkan semua informasi yang dia dapat pada Julian. Merasa ada hal yang tidak beres, Julian menghubungi Pavel dan memintanya untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Yes, right there. It's wine. Yes, please. I have... It's beautiful. Beberapa waktu kemudian, saat Hutch hendak makan malam bersama keluarganya, Hutch yang melihat banyak sekali mobil berdatangan di luar rumahnya, segera membawa istri dan anaknya bersembunyi di ruangan rahasia. Yes, is this a game, Hutch? Setelah mengunci ruangan tersebut, benar saja Pavel dan para anak buahnya pun segera memasuki rumah Hutch. Saat di dalam perjalanan, Hutch yang berada di dalam bagasi mobil dan terborgol dengan nekat mematahkan salah satu jarinya agar bisa terbebas dari borgol. Saat Hutch membuka bagasi mobil dan mencari barang yang bisa digunakan, Hutch yang tidak mengenal rasa sakit sedikit pun langsung menyerang mereka. Setelah berhasil menghentikan laju mobil itu, Hutch keluar dan melihat kalau dua anak buah Pavel yang telah tewas. Di situ, Hutch yang melihat kalau Pavel dalam keadaan sekarat mencoba menceritakan dirinya yang merupakan seorang auditor. Sebelum menyelesaikan kisahnya, Pavel justru tewas di hadapan Hutch. Merasa masalah semakin rumit, Hutch pun menghubungi David untuk meminta bantuannya. Sesampainya di rumah dan merasa keadaan rumah sudah aman, Hutch kemudian membuka pintu ruangan rahasia dan mengajak anak dan istrinya untuk keluar. Melihat banyak sekali mayat tergeletak akibat ulah Hutch, Blake yang baru tahu kehebatan sang ayah tampak kaget karena Hutch bisa mengalahkan mereka. Demi keselamatan keluarganya, Hutch menyuruh Becca untuk membawa Blake dan juga Beta pergi keluar kota. Tidak lama setelah kepergian mereka, Hutch mengambil beberapa harta simpanannya dan bercerita panjang lebar pada para penjahat yang telah dia habisi. Di situ, tanpa diduga, masih ada salah seorang yang masih hidup dan mau mendengar cerita Hutch. There was this guy named Alan.
Hutch bercerita ketika dirinya masih bertugas. Hutch yang akan mengeksekusi seorang kriminal bernama Alan mengurungkan niatnya karena melihat pernyataan Alan yang menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, demi memastikan semua perkataan Alan, Hutch diam-diam memata-matai Alan yang mulai menjalani hidup normal bersama keluarganya. But in that moment, I wanted what Alan had. Sayangnya, belum juga Hutch selesai bercerita, salah seorang anak buah Pavel yang masih hidup tadi justru telah mati kehabisan darah. Disitulah tidak disangka, Hutch justru menemukan kalung kucing yang selama ini dia cari berada di kolong kursi. Setelah mengambil gelang kucing kesayangan Beta, demi menghilangkan jejak, Hutch segera menyetel sebuah piringan musik di depannya sekaligus membakar rumahnya. To myself, red roses forward, clouds of white. Karena kesal terhadap tetangganya beberapa hari lalu yang selalu pamer dan meremehkannya, Hutch langsung mencuri mobil tetangganya itu dan segera pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, di sisi lain, dua orang suruhan Julian terlihat memasuki panti jompo dan hendak mengeksekusi David. Please turn that shit down. Beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Hutch pergi ke kantor dan menghampiri Charlie untuk memberikan beberapa keping emas yang dia punya untuk membeli tempat tersebut. Mendapat tawaran yang bagus dari Hutch, tentu saja Eddie yang tergiur dengan emas-emas tersebut menyetujuinya. Tetapi di situ, Charlie yang tidak terima justru membuat Hutch emosi. Breathe deep, okay? Beruntung sebelum situasi semakin memburuk, selaku seorang ayah, Eddie mencoba membujuk Charlie untuk mau menjual tempat itu. Di waktu yang bersamaan, dari sebuah berita, Julian melihat kalau Pavel dan para anak buahnya telah mati. Keesokan harinya terlihat Hutch sedang merakit berbagai macam senjata dan jebakan di dalam kantor yang baru saja dia beli. Tidak lama dari itu, dia dihubungi oleh Harry yang marah besar karena Hutch sudah bertindak di luar batas. Tanpa mempermasalahkan hal itu, Hutch yang sudah siap dengan konsekuensinya, dia pun langsung menutup teleponnya. Beberapa jam kemudian terlihat Hutch memasuki kantor Julian dan membantai satu persatu para penjaga di sana. Sembari membawa sebuah lukisan yang amat berarti baginya, Hutch menghabisi semua para anak buah Julian yang ada di tempat itu. Setelah menyirami bensin ke setiap sudut ruangan secara tidak disangka, Hutch membakar semua uang yang dikelola Julian dari OPSAK yang jumlahnya lebih dari ratusan juta dolar. Satu jam kemudian terlihat Julian yang tidak tahu keadaan kantornya saat ini. Dia dihampiri Hutch yang sedang asik menyantap makanan di hadapannya. Mr. Mansell. Hal itu pun sontak membuat Julian kaget karena Hutch berani-beraninya datang ke tempat itu sendirian. Di hadapan Julian, Hutch menunjukkan bahwa dia membawa sebuah ranjau darat berdaya ledak tinggi dan meminta Julian untuk mengobrol berdua dengannya. What say you and I have a moment? Pada kesempatan itulah, Julian dibuat emosi saat mengetahui bahwa Hutch baru saja membakar habis kantor tempat pencucian uang miliknya. Lalu, Julian bertanya pada Hutch kenapa Hutch tega menghabisi Teddy yang ternyata telah meninggal. Agar Julian tidak salah paham, Hutch pun mengatakan kalau sebelumnya dia sudah berusaha untuk menyelamatkan Teddy dengan memberikan sebuah sedotan agar dia bisa bernafas melalui sedotan tersebut. And live your life far from me and mine.
Sebelum pergi, Hutch memperingati Julian agar segera meninggalkan tempat itu dan jangan pernah menampakkan dirinya lagi. Merasa diremehkan, Julian pun meminta semua anak buahnya untuk mengejar Hutch. Hingga tanpa diduga, Hutch yang berhasil lolos sengaja membawa kelompok Julian ke gudang untuk mengeksekusi mereka semua. Hutch yang terdesak tiba-tiba ditolong oleh Harry dan juga David yang sudah menunggu kedatangan Hutch. Melihat hanya Julian saja yang masih bisa bertahan, Hutch yang membawa ranjau darat pun kemudian nekat menghampiri Julian. Setelah memasangkan ranjau darat tersebut ke sebuah kaca anti peluru, pada akhirnya Hutch berhasil menjunuh Julian beserta para anak buahnya. Agar Harry dan David tidak terbawa dalam kejadian itu, Hutch kemudian menyuruh mereka berdua untuk pergi. Setelah itu, Hutch menemukan seekor anak kucing di sana, lalu dia dihampiri oleh para kepolisian yang sengaja dihubungi oleh David. I'll try to get it right this time. Saat Hutch diinterogasi oleh dua orang detektif di hadapannya, Hutch hanya mengatakan kalau dirinya bukanlah siapa-siapa. Tidak lama kemudian, kedua detektif itu mendapat telepon dari atasan mereka yang menjelaskan diri Hutch yang sebenarnya. 3 bulan kemudian, terlihat Hutch dan Becca berniat untuk membeli rumah baru yang terletak di luar kota. Di situ mereka bertanya pada si maklar apakah rumah itu memiliki ruangan rahasia. Dan di tempat lain, terlihat David dan juga Harry yang sedang berada dalam perjalanan yang akan menghampiri Hutch karena ternyata masalah mereka yang belum selesai. Kemudian, film pun berakhir.